Kecintaan Ratu Elizabeth terhadap anjing Corgi sudah terkenal di seluruh dunia. Gak heran kalau semua anjingnya dapat makanan spesial buatan koki. Mantan koki Istana Buckingham, Darren McGrady, mengatakan dalam sebuah wawancara kalau anjing Corgi di keluarga kerajaan cuma makan makanan segar dan punya menu makanan sendiri, termasuk daging kelinci, hati, kubis, dan nasi. Ratu dulu punya 8 anjing dan setiap Corgi makan dari mangkuk porselen eksotis. Setiap anjing punya mangkuk sendiri, jadi nggak ada yang harus berbagi. Pelayan mengatur dan menyajikan makanan anjing berdasarkan urutan senioritas dari anjing tertua hingga yang termuda. Setelah anjing-anjing itu makan, 2 kepala pelayan mengumpulkan mangkuk kosongnya. Yang Mulia berhenti membiarkan Corgi pada tahun 2015, tapi sekarang ini Ratu masih memiliki 2 ekor Corgi menurut laporan media. Selain punya akses ke masakan kelas atas, hewan peliharaan sang Ratu juga punya kepala pelayan khusus yang mengurus semua kebutuhan mereka. Bukan cuma anjing yang diperlakukan seperti raja di Istana Buckingham. Kuda juga merasakannya. Terkadang kuda diberi makan oleh ratu sendiri, makanya gak sembarang wortel bisa dipakai. Wortel harus disiapkan dengan sempurna, seukuran jari, dan dikupas bersih. Staf kerajaan juga punya banyak aturan dalam hal menyeduh teh. Resep yang sempurna termasuk 1 sendok teh daun teh per 1 cangkir teh. Suhu air harus 70 derajat Celcius untuk teh hijau dan 100 derajat Celcius untuk teh Earl Grey atau English breakfast. Susu selalu ditambahkan yang terakhir. Orang yang menyajikan teh harus memakai termometer untuk memeriksa suhu air. Teh hijau harus diseduh dalam 3 menit, sedangkan teh hitam butuh waktu 5 menit. Teh kerajaan cuma bisa ditambahkan madu sebagai pemanis. Ada sekitar 1.000 orang staf yang bekerja untuk ratu di istananya. Istana Buckingham punya 188 kamar tidur staf sederhana, tempat para karyawan tidur setelah jam kerja yang panjang. Diterima kerja di sana nggak sesulit kelihatannya, seperti yang banyak dilaporkan media. Tapi ternyata gajinya biasanya nggak terlalu tinggi juga. Pegawai harus tinggal dalam kondisi yang relatif sederhana dan terpaksa berpisah dengan keluarga dalam waktu yang lama. Beberapa keuntungan bekerja di istana antara lain telepon gratis, sewa mobil dan sepeda, juga makan siang gratis. Semua yang sehari-harinya tinggal di istana dapat makanan gratis. Saat Ratu membutuhkan staf baru untuk salah satu istananya, situs resmi keluarga kerajaan mengiklankan posisi tersebut. Mereka yang ingin dipekerjakan sebagai kepala pelayan kerajaan bisa mendaftar terlebih dahulu ke Butler Course di Blenheim Palace, Oxfordshire. Organisasi ini menawarkan kursus etiket berbayar yang durasinya bervariasi, termasuk kursus pelatihan 4 minggu senilai 7.000 pound sterling. Namun itu nggak menjamin kamu dapat pekerjaan, tapi tentu meningkatkan peluang. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu pekerjaan istana yang diiklankan adalah penggosok vas bersejarah dan lukisan tak tergantikan ratu di Istana Holyrood House, Edinburgh. Tugas ini mengharuskan setiap kandidat untuk bekerja 20 jam seminggu dengan gaji sekitar 157 juta setahun. Gak harus berpengalaman juga loh. Kualitas terpenting bagi seorang anggota staf kerajaan adalah menjaga rahasia dengan baik. Saat memberikan layanan untuk rumah tangga kerajaan, anggota staf mungkin aja menyaksikan informasi sensitif yang bisa sangat berharga bagi media. Beberapa mantan pekerja bahkan pernah menulis buku tentang pekerjaan mereka di istana. Oleh karena itu, sekarang ini semua pegawai kerajaan baru diharuskan untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan. Operator telepon di Istana Buckingham menerima lebih dari 7.000 panggilan dalam seminggu. Menurut laporan media, gaji tahunan mereka mulai dari 23.000 pound sterling ditambah tunjangan. Ratu harus selalu diundang makan malam dengan elegan. Orang yang mendapat kehormatan untuk berbicara dengannya harus mempelajari ungkapan-ungkapan sopan tertentu. Improvisasi dan bahasa informal tidak diterima. Staf kerajaan berisiko dipecat kalau mereka mengatakan, "Makan malam Anda sudah siap di atas meja." Sebaliknya, mereka harus mengatakan sesuatu seperti, "Yang Mulia, makan malam sudah disajikan." Pangeran Charles punya kebiasaan makan telur rebus lembut setelah berburu. Dan karena kedatangannya biasanya tidak terduga, staf dapur menetapkan tradisi yang aneh. Dalam 30 menit sebelum kedatangannya, mereka mulai merebus telur setiap 3 menit agar pangeran bisa menikmati camilan hangat begitu selesai berburu. Setiap karyawan dapur tahu bahwa menu makan keluarga kerajaan punya banyak daftar larangan untuk mencegah risiko keracunan. Minum air keran saat bepergian tidak diperbolehkan. Mereka juga melewatkan makanan eksotis atau pedas dan makanan yang dibuat dengan daging mentah atau setengah matang seperti tartar.
Ratu dan keluarganya tidak pernah makan langsung dengan tangan. Mereka selalu menggunakan pisau dan garpu, bahkan saat makan buah. Mantan koki kerajaan Darren McGrady mengaku bahwa dia tidak pernah menyajikan pizza selama 11 tahun berturut-turut. Menu-menunya sangat konservatif dan Ratu tidak memintanya memasak makanan cepat saji kecuali burger. Tapi burger itu harus dibuat dengan cara tertentu, dengan daging rusa dan tanpa roti. Yang Mulia biasanya menikmati teh sorenya antara jam 3 sampai 5 sore dengan sandwich lengkung tanpa kulit. Topping favoritnya termasuk mentimun, salmon asap balmoral, ham dengan mustard, telur dengan mayo, atau tuna. Staf kerajaan yang bertugas menyajikan makanan memiliki panduan unik dalam mengatur berbagai makanan untuk berbagai anggota keluarga. Agar kehidupan keluarga kerajaan dan acara memasak lebih mudah, aturan penyajian ini gak pernah diatur ulang lagi selama beberapa dekade. Dilarang pakai penyedot debu di Istana Buckingham pada pagi hari. Sebaliknya, tim pembersih pakai sapu untuk membersihkan karpet. Aturan ini untuk mencegah anggota staf membuat para bangsawan bangun terlalu dini karena suara vakum yang mengganggu. Hanya para bangsawan sendiri yang diizinkan berjalan kemanapun mereka mau. Istana ini punya banyak koridor panjang dan aturan tak tertulis melarang anggota staf berjalan di tengah karpet. Sebaliknya, mereka berjalan di sisi lorong supaya sepatu tidak mengotori karpet, meninggalkan jejak kaki yang tidak perlu, dan merusak karpet. Sebagian besar karyawan Istana Buckingham harus punya punggung tahan banting karena mereka harus berdiri hampir sepanjang hari. Terutama penjaga terkenal dengan seragam merah dan topi hitam yang indah itu, yakni salah satu simbol Inggris yang kita semua tahu. Para pemuda ini diwajibkan berdiri siaga dan tidak boleh bicara. Kalau seorang penjaga ketahuan tertawa atau berbicara dengan turis, dia akan didenda sepertiga dari gaji bulanannya. Jadi, kalau kamu mengunjungi Istana Buckingham, kasihanilah mereka dan jangan bikin mereka ketawa ya. Pengasuh kerajaan juga harus siap menghadapi kesulitan. Mereka memikul banyak tanggung jawab, mulai dari nutrisi yang tepat dan keamanan siber, serta mengemudi yang aman. Agar memenuhi syarat untuk pekerjaan ini, para wanita harus menyelesaikan 3 tahun pelatihan intensif. Semua pengasuh kerajaan mendapatkan pendidikan yang sangat kuno yang mendukung kegiatan di luar ruangan. Itu sebabnya mereka harus siap menghabiskan banyak waktu di luar rumah meski cuaca hujan dan dingin. Pengasuh dari Istana Buckingham wajib mengenakan seragam tradisional untuk acara-acara resmi seperti pernikahan dan pesta ulang tahun. Pakaian ini termasuk seragam coklat konservatif, topi bowler, dan sarung tangan putih. Di sisa jam kerja, mereka boleh pakai pakaian biasa. Anehnya, pemeriksaan keamanan calon pegawai kerajaan hanya memakan waktu 4 hingga 6 minggu. Dan gak semua pekerjaan mengharuskan pelamar sebagai warga negara Inggris, tapi penting untuk punya izin kerja di Inggris. Protokol resmi mengharuskan anggota keluarga kerajaan diantar ketika mereka bepergian ke acara publik apapun. Tapi Ratu Elizabeth pernah terekam kamera saat menyetir mobil sendiri di sekitar rumahnya. Pada usia 18 tahun, Ratu mengambil kursus sebagai pengemudi untuk tentara kerajaan wanita. Tapi tentu saja, pihak istana menyewa sopir khusus untuk mengangkut Ratu di jalanan umum. Iklan pekerjaan sopir kerajaan menjanjikan bayaran yang cukup besar, antara 437 juta sampai 456 juta rupiah untuk 48 jam kerja seminggu. Sama seperti anggota staf lainnya, sopir diundang untuk tinggal di istana dan semua makanan gratis untuk mereka. Kandidat yang berhasil harus mampu bekerja di bawah tekanan, perhatian terhadap detail, mendapatkan SIM, memiliki sopan santun yang tinggi, dan keterampilan komunikasi yang baik. Pekerjaan itu termasuk berkeliling dan bertemu anggota keluarga kerajaan, serta tamu dan para pejabat. Selain mengendarai kendaraan kerajaan, sopir bertanggung jawab untuk menjaga semua mobil dalam kondisi sempurna. Sopir juga harus berkontribusi untuk mengelola dan menjalankan Royal Mews Garage yang merawat semua kendaraan negara. Koleksi mobil Ratu bernilai jutaan pound sterling dan termasuk Range Rover, Bentley, dan bahkan Jaguar. Astronomer royal adalah anggota tradisional staf kerajaan sejak abad ke-17. Di masa lalu, para astronom bertanggung jawab untuk menggambar peta langit untuk navigasi yang telah menghasilkan banyak penemuan ilmiah. Namun saat ini, posisi ini kebanyakan seremonial. Sekarang astrofisikawan Martin Rees menduduki posisi ini. Dia sudah dipekerjakan sejak tahun 1995 dan merupakan astronomer royal ke-15 dalam sejarah negara itu.